Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1421-1425. Ketika Feng Yu meninggalkan kantor Zhang Ruiqiang, mulutnya masih tersenyum. Saya tidak tahu apakah senyum ini karena janji Zhang Ruiqiang, atau karena dia telah mengambil setengah kotak teh dari Zhang Ruiqiang. Sekretaris baru Zhang Ruiqiang, Xiao Zhao, melihat Feng Yu membuka kabinet pemimpin. Ketika dia langsung menuju setengah kotak teh, seluruh orang terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana Feng Yu akan begitu nyaman, seolah-olah dia telah melakukannya berkali-kali, dan kepemimpinan juga diterima begitu saja. Juga, ketika dia ingin berhenti, dia dihentikan oleh mata pemimpin. Apa yang tidak dia mengerti adalah bahwa Feng Yu adalah orang terkaya di dunia. Jenis teh apa yang tidak bisa dibeli? Memimpin teh ini bagus, tapi bagus, bisa dibeli di pasar. Orang terkaya di dunia, maukah Anda melewatkan teh ini? Tentu saja, yang tidak dia pikirkan adalah, setelah beberapa saat, dia akan menjadi seperti sekretaris sukses Zhang Ruiqiang, dan dia sudah terbiasa dengan situasi ini. Contoh Feng Yu adalah membawa teh ini kembali ke lelaki tua itu. Meskipun Feng Yu telah mengatakannya berkali-kali, setiap teh terkenal di dunia dapat dibeli, dan tidak ada masalah untuk minum setiap hari. Bahkan mandi atau mandi. Tetapi lelaki tua itu keras kepala dan berpikir bahwa teh yang dibawa dari pemimpin itu lebih baik. Malam berikutnya, siaran berita menyiarkan sepotong berita. Itu adalah anggota yang menyampaikan semangat pengadilan nasional, memerangi pembajakan, menindak pelanggaran budaya dan pengetahuan, memerangi barang palsu dan jelek, dan melindungi perkembangan industri yang tidak berbahaya. Setelah berita itu keluar, internet hidup. Apa maksudmu? Kamu tidak bisa mengunduh film secara acak. Apa yang harus diunduh? Beli CD asli untuk melihatnya. Film lama hanya 5 yuan, film baru hanya $10, atau definisi tinggi, tiket filmnya 20 atau 30. Mungkinkah itu sama? Seberapa besar layar bioskop, seberapa besar layar di rumah? Jika CD itu sepotong uang, hampir sama. Jangan memperhatikan film di lantai atas, dan bahkan lebih sulit untuk mendengarkan lagu nanti. Situs-situs web yang menawarkan unduhan MP3 bajakan harus ditutup. Dan mereka yang menjual CD bajakan pasti akan terkena. Saya akan mendengarkan nanti. Satu album berharga lebih dari $20. Apa yang salah dengan lebih dari 20? Jika Jay Chou merilis album baru, aku akan membelinya seharga 30. Kata seorang penggemar Jay Chou. Lebih dari itu, industri budaya tahu bahwa novel juga termasuk. Di masa depan, novel-novel bajakan itu tidak mudah dilihat. Sial, menyebar di internet, Yahoo dengan santai melakukan pencarian. Itu tidak pergi ke kios pasar malam, novel kami dijual dengan pound. Feng Yu melihat pidato ini dan sangat terdiam. Novel ini dijual dalam pound. Saya tidak tahu apakah ini semacam ironi. Jika ini adalah untuk pergi, jenis sastrawan arogan melihat bagaimana buku-buku mereka dijual oleh bajak laut, dan mereka harus sakit. Anda semua membicarakannya, Anda tidak melihat esensinya. Pertarungan melawan barang palsu dan jelek adalah poin kunci. Terakhir kali saya membeli mobil listrik merek Songjiang. Hasilnya bukan sebulan. Saya menemukan bahwa baterai tidak dapat diisi. Lihat, musnahkan itu Matsuzaka. Minta aku untuk mengatakan bahwa ini adalah yang paling dibenci untuk menjual palsu. Yaitu, aku membeli sepasang sepatu bola basket Li Ning, dan akhirnya ternyata itu adalah Li Jin. Setengah bulan untuk membuka lem, tidak berkeringat, sepatu bisa berbau busuk. Apakah Anda mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual, termasuk paten itu, bukan paten yang telah kami langgar orang asing? Sudahkah mereka diberitahu? Bodoh di atas, identifikasi selesai. Jika kita menyerbu orang lain, sudah terlambat untuk menutup-tutupnya. Bisakah itu sangat penting? Tapi jika kamu mengendalikannya, toh itu tidak akan berpengaruh pada diriku. Aku akan pergi melihat pelacurku. Ada banyak spekulasi tentang berita ini di internet, dan banyak dari mereka adalah orang yang jelas, tetapi lebih dari itu, lihat saja. Di mata orang-orang itu, tidak peduli bagaimana mereka dibuat,
mereka tidak akan memiliki banyak dampak pada kehidupan mereka. Sama seperti larangan nasional untuk judi, bukankah ada banyak sekali orang yang bertaruh? Pembajakan, palsu, selama Anda ingin menemukannya, Anda harus menemukannya. Meskipun negara sekarang mengadvokasi sistem nama asli jaringan, itu tidak diberlakukan. Masih ada banyak komentar radikal di internet, mengatakan bahwa perusahaan besar tidak memberi mereka perusahaan kecil ini untuk hidup, perusahaan besar tidak berhubungan seks. Sepasang dari mereka menjual salinan bajakan, menjual palsu, dan mereka terlihat masuk akal. Jika mereka memiliki rahasia di tangan mereka dan mereka telah dicuri oleh orang lain, mereka telah muncul. Tapi tidak ada yang mengira bahwa kali ini sebenarnya sesuatu yang Feng Yu datang untuk mengatur pasar dan merangsang penjualan OS. Di mana kamu menemukan bahwa stasiun itu diblokir? Alasannya adalah bahwa itu melanggar hak cipta novel penulis asli dan tidak mendapatkan otorisasi cetak ulang penulis asli. Tapi ini tidak ada biaya, bukan? Apa yang tidak dikenakan biaya? Iklan di halamannya, koneksi itu bukan uang, mereka hanya mengubah cara menghasilkan uang. Novel-novel itu adalah iklan gratis yang mereka gunakan. Hei, ada banyak stasiun bajakan di Yahoo yang tidak dapat dicari. Tidak dapat ditemukan dalam ribuan derajat. Jika kamu menghitung, maka dukung penulisnya. Lagi pula, kamu tidak bisa menghabiskan sebungkus rokok sebulan. Aku menghapus, situs web di mana aku mengunduh film itu diblokir. Aku mendengar bahwa film yang baru dirilis sangat tampan. Aku juga menyukai pahlawan wanita. Hasilnya hanya setengah. Pergi ke bioskop untuk melihatnya. Jika kamu suka, kamu akan mendapatkan hadiah yang masuk akal. Kalau tidak, jika industri film masih dalam penurunan, siapa yang akan membuat film di masa depan? Selain itu, film akan menjadi yang terbaik di bioskop, dan dengan pacar saya pergi ke bioskop, lampu padam, hehe gelombang, beberapa situs web yang mengunduh MUP3 juga diblokir. Mereka juga dibajak. Aku tidak pernah tahu. Di lantai atas, hal-hal di internet tidak semuanya gratis. Tapi aku menemukan satu hal, kamu tidak menyebutkannya. Pagi hari, aku pergi ke kota komputer dengan sepupuku untuk mengambil komputer. Kamu tebak, sekarang tidak menyediakan saya menginstal sistem secara gratis. Pada akhirnya, sepupu saya menghabiskan 200 buah dan menginstal satu set OS. Jika Anda menginstal Microsoft, sistem lebih dari sekadar harga. Sistemnya tidak gratis. Saya juga berencana membeli komputer baru minggu depan, OS tidak bajakan, tidak bisakah Anda menginstal Microsoft? Saya ingin orang-orang mau memberi Anda pekerjaan. Negara telah bersuara, menindak pembajakan, mereka tidak ingin dihukum. Hari ini saya melihat beberapa toko mengeluarkan tiket, puluhan ribu hukuman, dan beberapa serius, itu langsung disegel, dan saya mendengar bahwa saya akan didenda 100.000. Bisnis dan industri terlalu menjijikkan. Agar baik-baik saja, biarkan orang-orang yang tidak melakukan bisnis kecil hidup. Rusak, bisnis kecil apa? Mereka yang mengambil peluang, yang mana tidak mendapat 2 atau 3.000 pada Januari. Jika Anda menemukan daftar besar, Anda bisa mendapatkan 100.000 sebulan. Ini juga disebut bisnis kecil. Mengaturnya, menyelamatkan mereka ada virus Trojan dalam sistem bajakan yang diinstal. Saya telah merekrut arloji lama. Data di komputer telah bocor. Itu selalu layar biru. Kemudian, saya membeli perangkat lunak asli dan memasangnya kembali. Terlepas dari bagaimana jaringan dibahas, pada kenyataannya, pemilik toko yang menemukan mesin menemukan bahwa kebanyakan orang memilih untuk membeli setelan yang bahkan ingin yinsan. Sistem Microsoft jarang digunakan. Pengguna OS berada di tengah peningkatan pesat di Tiongkok. Bill, bahkan penjualan SOS di Yinsan telah meningkat pesat di Tiongkok, terutama para pengguna baru, yang hampir semuanya telah memilih sistem mereka, yang sangat buruk bagi kami, Balmer melaporkan. Sesuaikan harga jual, pasar yang berbeda, dan harga disesuaikan. Di negara-negara terbelakang, harga diturunkan lagi. Dalam hal volume penjualan kami, bahkan jika kami ingin menjual harga yang sama dengan Yinsan, kami dapat menghasilkan uang. Bill Gates tertegun. Apakah ini tidak berhasil? Jadi, laba kita akan berkurang secara serius, yang akan mempengaruhi harga saham kita.
Saat laba turun, kepercayaan investor pada saham Microsoft akan turun, dan harga saham Microsoft mungkin turun. Kenaikan harga saham tidak selalu terkait dengan apakah perusahaan menghasilkan uang. Investor melihat potensi perusahaan Anda dan apakah Anda dapat menghasilkan uang di masa depan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang menghasilkan uang di pasar akan terus turun. Misalnya, Microsoft dan Intel dalam 2 tahun sebelumnya memiliki keuntungan tinggi, tetapi harga saham tidak turun jauh-jauh. Nilai pasar perusahaan telah banyak menguap. Aku berbicara tentang sistem XP, bukan sistem Vista yang akan kita luncurkan. Bagaimanapun, sistem baru kita akan ada di pasaran. Waktu pemeliharaan sistem XP ini akan memasuki hitungan mundur. Bagaimana bisa lebih murah untuk menjual? Bill, jika kita menghentikan pemeliharaan tahun depan, tetapi masih menjual tahun ini, itu akan membuat konsumen merasa sangat tidak adil, Ballmer mengingatkan. Tapi kita menurunkan harganya. Ini seperti roti yang dijual di toko roti di malam hari, itu tidak segar, jadi murah. Kami menjual kepada orang miskin, orang kaya secara alami akan memilih yang lebih baik, bukan? Bill Gates berkata dengan alis. Apa maksudmu, apakah kita melakukan ini hanya di Cina dan Eropa Timur? Ya. Bukankah Cina tidak memerangi pembajakan dan pelanggaran, Bill? Mereka tidak mencoba membiarkan So menduduki pasar Cina dan menekan kita. Lalu kita sekarang akan menggunakan harga yang dapat mereka terima pada konsumen untuk menjual kembali pasar. Feng Total, perangkat lunak sistem XP Microsoft telah memangkas harga, kami tidak 199 di China, mereka juga telah menurunkan harga ini, kata Liu Chuanzi. Jangan khawatir, harganya sama, tetapi kami juga menyumbangkan perangkat lunak lain secara gratis. Perangkat lunak apa yang harus ditagih oleh Microsoft? Dan kami memberikan insentif kepada pemilik retail itu yang tidak dapat dibayangkan oleh Microsoft, pemilik toko itu akan secara alami terutama dorong produk kami. Wajah Feng Yu tenang. Pengguna SOS terus tumbuh, dan volume penjualan terus meningkat. Tampaknya bukan tidak mungkin untuk menempati 10% pasar dalam 1 tahun. Mungkin karena pecahnya pasar Cina dan Eropa Timur, lebih dari 10% juga sangat mungkin. Masalah terbesar sekarang adalah apakah dapat terus menjamin penjualan ini, atau bahkan terus membaik. Jika orang mulai membeli hanya dengan rasa ingin tahu, atau membeli karena harganya murah, tetapi kemudian menemukan bahwa itu tidak mudah digunakan, maka terlalu sulit untuk memikirkan sistem PC setelah Yinsan. Pemotongan harga XP, Feng Yu tidak terburu-buru. Microsoft akan meluncurkan sistem baru, kali ini pemotongan harga sistem lama, berapa banyak orang akan membelinya. Mereka tidak khawatir, berapa lama untuk membeli, dan menemukan bahwa sistem itu ada di belakang. Ini bukan furnitur lama, dapat dijual dengan harga murah, dan digunakan oleh orang lain, sistem adalah produk yang harus sering dirawat. Untuk mempercepat peluncuran sistem baru, Microsoft pasti akan memiliki beberapa kelalaian dalam pemeliharaan harian sistem XP. Yang paling penting adalah bahwa Feng Yu tahu betul bahwa arsitektur sistem Microsoft tentang Vista sangat sulit untuk berhasil. Karena Microsoft masih berpendapat bahwa itu adalah pemimpin pasar, dan memecat sebagian besar perusahaan perangkat lunak. Pada saat itu merupakan masalah kompatibilitas, itu akan membuat Microsoft menjadi pangkuan besar. Ditambah dengan perubahan dalam kebiasaan operasi, banyak orang lebih suka menginstal ulang XP, atau menggantinya dengan sistem baru yang menyediakan pemeliharaan jangka panjang, seperti SOS. Senang mengatakan bahwa di pasar luar negeri, penjualan SOS kami masih tidak memuaskan. Meskipun kami telah memberitahu konsumen bahwa driver perangkat keras kami dan kompatibilitas beberapa produk perangkat lunak tidak menjadi masalah, sebagian besar pengguna terbiasa memilih XP, bahkan pabrikan merek komputer tersebut memiliki perjanjian dengan Microsoft, sulit untuk memperluas pangsa pasar. Perjanjian kita dengan produsen merek komputer itu belum selesai. Kondisi yang kita berikan tidak cukup baik. Feng Yu mengerutkan kening dan bertanya. Kondisi yang kami berikan jelas lebih baik daripada Microsoft. Mereka telah mencoba sistem kami. Meskipun beberapa kekurangan telah diajukan, keuntungannya jelas lebih besar dari kekurangannya. Saya pikir mereka hanya melihat kondisi yang telah kami berikan.
Mengetahui bahwa kami harus bekerja keras untuk memperluas pasar, kami menginginkan kondisi yang lebih baik. Terus terang, para produsen itu hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang untuk Yinsan. Mereka sangat senang bahwa perusahaan perangkat lunak dapat berdiri dan bertarung dengan Microsoft, dan mereka selalu diculik oleh Microsoft. Dominasi Microsoft pada sistem membuat vendor perangkat keras itu sengsara. Semua perangkat keras harus diterapkan pada sistem dan perangkat lunak Microsoft, yang membuatnya sangat pasif. IBM telah dikalahkan, bagaimana mereka bisa melakukannya? Sistem perusahaan buah tidak populer secara universal, bahkan di pasar negara, itu jauh dari Microsoft, dan sistem mereka hanya digunakan pada produk mereka sendiri. Tetapi perusahaan buah ini melakukan perangkat keras dan lunak, membentuk lingkaran industri ekologi, terus terang, swasembada. Strategi bisnis perusahaan buah adalah mengambil yang termewah, selalu mempromosikan merek sebagai butik, dan meningkatkan nilai merek mereka. Terus terang, produk buah sangat miskin nilai untuk uang. Beberapa perangkat lunak sangat mudah digunakan, tetapi juga terbatas. Hanya manajemen merek yang baik, sehingga laba perusahaan buah meningkat secara bertahap. Katakan pada mereka, ini adalah kondisi terakhir kita. Jika mereka masih ingin melihat Microsoft untuk memerintah mereka, maka mereka akan terus berpegang teguh pada itu, kata Feng Yu dengan jijik. Produsen merek komputer itu harus sangat jelas, dan merupakan yang paling hemat biaya untuk bekerja sama dengan Yinsan. Tidak hanya harga yang lebih menguntungkan, tetapi mereka juga dapat digunakan untuk mendapatkan kembali kendali atas inisiatif, karena beberapa telah memilih. Sekarang, mereka harus berbicara dengan Microsoft dan ingin melihat kondisi apa yang dapat ditawarkan Microsoft. Kami juga memutuskan dengan cara ini, kami tidak dapat dipimpin oleh pabrikan itu. Kebetulan tes netbook kami selesai dan kami akan memulai produksi. Kami memutuskan bahwa tidak hanya netbook ini, tetapi semua komputer lainnya, semua menggunakan SOS, tidak lagi sistem Microsoft pre-install. Feng Yui mengangkat alisnya dan Lao Liu bertekad untuk menjadi begitu besar. Apakah kamu yakin? Jika ini masalahnya, itu dapat mempengaruhi penjualan produk. Jika tidak ada kecelakaan, bahkan jika kamu berpikir kamu bisa menjadi produksi dan penjualan PC dunia dalam 5 tahun. Saya yakin, saya percaya pada SOS, dan saya percaya pada produk komputer yang bahkan kita pikirkan, kata Liu Chuanzi dengan tegas. Oke, kalau begitu aku percaya bahwa dalam 3 tahun, bahkan berpikir akan menjadi produksi dan penjualan PC pertama di dunia. Balmer, apakah Anda melihat pengumuman pemikiran itu? Bill Gates mengerutkan kening dan bertanya. Maksudmu, bahkan kelompok itu ingin mengatakan bahwa mesin merek yang mereka hasilkan di masa depan hanya akan pre-install SOS. Bagaimana menurutmu tentang ini? Saya pikir mereka ingin meniru perusahaan buah. Tetapi produk perusahaan buah sangat umum. Baik itu perangkat lunak atau PC mereka, itu bukan yang terbaik. Tetapi mereka digabungkan. Tetapi mereka memiliki kinerja yang luar biasa dalam kecepatan. Sangat cocok untuk kantor bisnis. Balmer memikirkannya dan menjawab, kenapa kamu tidak berpikir mereka IBM kedua? Perangkat keras dan lunak yang sama terlibat. IBM dulu pemimpin pasar Amerika Utara kita, tetapi karena keseimbangan, masing-masing diambil alih. Bahkan kelompoknya berbeda, perangkat keras dan lunaknya terpisah, dan keuntungan mereka di pasar Cina dan Eropa Timur. Tak terkalahkan, titik ini IBM tidak bisa cocok. Jadi potensi pengembangan masa depan IBM, saya pikir itu tidak sebagus grup dan bahkan ingin Yinsan, terutama dua perusahaan memiliki saham Feng. Betapa menakjubkan Feng, semua orang telah melihat. Bill Gates tidak puas dengan jawaban Balmer, apa keajaiban Feng Yu? Bukankah Microsoft kita lebih buruk? Microsoft kami adalah keajaiban industri TI. Jadi kamu memikirkannya, bagaimana kamu menghadapinya? Saya telah mengembangkan solusi, yaitu, biarkan semua produsen TI tahu bahwa Feng Yu telah berinvestasi dalam berpikir, bahkan memikirkan Yinsan, Chaowei, Yingweida, Aihua Electronics dan banyak perusahaan terkait lainnya, ambisius, niat menyatukan industri TI. Apakah industri TI bersatu? Apakah ada orang yang percaya pada kata-kata seperti ini? Apakah ada perusahaan Feng Yu yang bukan nomor 1 di dunia? Bagaimana cara menyatukannya? Tanpa perusahaan terkemuka,
bagaimana cara menyoroti pengepungan. Jika kita katakan, mereka ingin melampaui IBM, atau bahkan mengatakan, mereka ingin membeli IBM, akuisisi IBM. Feng Yuzhen berkata begitu. Bill Gates terkejut. Jika Anda ingin bergabung dengan IBM, maka itu benar-benar menjadi pemimpin dalam industri TI. Meskipun tidak dapat membentuk monopoli, kekuatannya pasti akan semakin diperkuat, cukup untuk menekan mantan perusahaan terkemuka seperti Microsoft dan Intel. Sebenarnya, Liu Chuanzi, ketua kelompok, dia pernah berkata kepada IBM, dia ingin memperoleh bisnis PC IBM secara keseluruhan, termasuk merek, produksi, penjualan, dan bisnis terkait lainnya. Jika ini bisa berhasil, maka pikirkan juga tentang kelompok itu. Bisnis PC akan menjadi nomor 1 di dunia. Ketika dia mendengar kata-kata Ballmer, Bill Gates tidak bisa membantu tetapi berhenti dengan cerutu. Dia hanya melihat ini, bahkan kelompok itu sangat ambisius. Untungnya, ini hanya bisnis PC. Jika Anda berpikir tentang grup dan bahkan ingin menggabungkan Yinsan dan IBM, maka itu akan menjadi pemimpinnya. Ketika itu akan melampaui Microsoft dalam perangkat lunak, itu tidak akan dituduh monopoli kecuali mereka akan Super Wei, Eagle Weida, dan Jin Sidun juga bergabung bersama, tetapi manajer normal tidak akan memilih ini. Melihat bahwa Bill Gates terdiam, Ballmer melanjutkan, selama kita melepaskan angin ini, hal berikutnya akan lebih bermanfaat bagi kita. Tidak ada perusahaan yang mau menyaksikan kelompok tumbuh lebih besar. Khususnya, bahkan jika kelompok itu sangat kuat, itu akan membagi kue mereka. Yang paling penting di sini adalah Feng. Karena ada dia, pidato ini akan dipercaya. Kalau tidak, siapapun yang membeli IBM, bagaimana bisa IBM pemegang saham menjual? Ikan kecil makan ikan besar, tetapi ikan tidak bisa melakukannya, tetapi hiu bisa memakan ikan paus. Pendekatan Ballmer adalah untuk meningkatkan ketinggian kelompok dan mengatakan betapa kuat dan ambisiusnya kelompok itu, dan kemudian membiarkan perusahaan IT lainnya bersatu secara spontan dan menolak mereka, sehingga menekan perkembangan mereka. Yang penting adalah bahwa Microsoft tidak perlu membayar untuk itu. Tiba-tiba dilaporkan di media, Feng Yu berinvestasi di perusahaan industri TI, dan menunjukkan bahwa Feng Yu ingin melakukan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan komunikasi pada saat yang sama, menjadi pemimpin perusahaannya, dan dengan demikian mengembangkan aturan industri. Terus terang, Feng Yu ingin menjadi bos, dan perusahaan lain akan mendengarkan Feng Yu nanti. Ketika komentar semacam ini keluar, itu benar-benar menyebabkan industri bingung. Terutama perwakilan terkemuka di perusahaan terkait IT, mereka adalah yang paling gugup. Sebagai contoh, Yahoo, pemimpin portal, mereka memikirkan portal yang diinvestasikan Feng Yu di Cina, serta perusahaan online lainnya, termasuk yang diinvestasikan oleh negara. Sebagai contoh, Intel, saya memikirkan serangkaian tindakan Cao Wei, dan hati yang waspada tiba-tiba meningkat banyak. Ada juga hati, mereka merasa bahwa ancaman Eagle Weida semakin besar dan lebih besar, dan dimungkinkan untuk melampaui mereka kapan saja. Produsen ponsel lain telah menemukan bahwa penjualan ponsel angin dan hujan telah meningkat dengan mantap, dan yang pingsan telah menjadi yang kedua di dunia. IBM kedua, perusahaan buah kedua, adalah evaluasi industri Lianxiang Group, dan bahkan berpikir bahwa karena keberadaan Feng Yu, itu adalah masalah waktu untuk melampaui IBM atau perusahaan buah. Ini juga telah mengarah pada situasi di mana bahkan harga saham kelompok tersebut telah meningkat tajam, dan penilaian daftar Yinsan yang akan datang juga meningkat banyak. Feng Yu akan menutup buku catatan di depannya. IBM kedua, perusahaan buah kedua. Omong kosong. Dia tidak pernah berpikir untuk melakukan yang kedua, dia harus keluar dari jalan yang unik. Media mengatakan bahwa Feng Yu ingin mendominasi industri IT dan ingin menjadi taipan pertama darinya. Ini benar-benar tidak salah, Feng Yu berpikir begitu. Ketika dia menjadi bos, dia dapat membangun kembali aturan, dan orang-orang yang membuat aturan jelas lebih mungkin berkembang daripada mereka yang mengikuti aturan, karena dia memiliki kekuatan untuk mengubah aturan. Perusahaan buah masa lalu, dari perangkat lunak hingga perangkat keras, telah mengungkapkan kebanggaan seperti itu. Produk perangkat keras dari PC ke MEP 3, ke ponsel, tablet, Dell, telah menjadi kategori paling canggih di industri.
Semua merek produk lain harus dibandingkan dengan produk perusahaan buah untuk membuktikan teknologinya yang sangat baik. Tetapi tidak menemukan, ini sudah mengakui bahwa status bos perusahaan buah. Di dunia ini, perusahaan buah baru saja mulai mengembangkan tablet dan telepon seluler, yang tabletnya belum berhasil, dan telepon seluler dikembangkan bekerja sama dengan Motorola Lola, telepon musik utama. Perusahaan buah dunia ini jauh kurang berhasil daripada yang sebelumnya, karena generasi terakhir membiarkan perusahaan buah mendapatkan ipot keuntungan besar. Dunia ini berada di bawah Aiwa Map 3. Aiwa adalah pemimpin di bidang pemutar musik. Ini bukan buah, itu bukan biksu, itu bukan merek lain. Mampu menekan buah dan menekan biarawan dan biarawati, mengapa tidak menekan produsen PC lain dan menekan vendor perangkat lunak lain? Bulan lalu, Feng Yu berkata pada pertemuan eksekutif Taihua Holding Group bahwa perusahaan kami, jangan lakukan yang kedua, jadilah diri Anda sendiri, biarkan diri Anda menjadi yang pertama. Bahkan memikirkan laptop model S0412, secara resmi mulai menerima pesanan di situs web resmi. Harga domestik 3.499 yuan rem, harga asing adalah $499, sudah terpasang dengan sistem operasi SOS Windows Yinsan, ribuan browser, audio dan video Yinsan, tiran obat Yinsan dan sebagainya. Ketika grup ini dipromosikan oleh perusahaan, semua produsen dan semua konsumen terkejut. Laptop, kapan bisa begitu murah? Kurang dari $500, yang lebih murah daripada banyak desktop. $500, di mata produsen, bahkan biaya produksinya tidak cukup, apalagi biaya lain seperti penjualan dan publisitas. Bahkan apa yang Anda ingin kelompok lakukan, dan kehilangan uang. Namun, bahkan grup ini bukan merek baru, ia memiliki reputasi tinggi di dunia, dan juga bos pasar Asia. Bos pasar Eropa Timur baru-baru ini berkembang sangat baik di Amerika dan Afrika. Tidak perlu sama sekali. Dalam keadaan normal, jika mereka ingin mempromosikan penjualan, maka seharusnya meningkatkan publisitas, mengembangkan saluran penjualan yang lebih baik, dan mengembangkan produk yang lebih baik. Dan produk ini sepertinya mereka kehilangan uang. Bagaimana mungkin 100.000 unit di seluruh dunia? Ada 30.000 unit di Cina, 30.000 unit di Eropa Timur, dan 40.000 unit di wilayah lain. Mereka berasal dari berbagai negara dan wilayah bahasa yang berbeda. Saya tidak mengerti bagaimana memikirkannya. Dan laptop ini hanya menerima pemesanan online, berjanji untuk mengirim dalam waktu 60 hari, menjamin pengiriman dalam 1 minggu ke alamat wajar yang ditentukan oleh konsumen. Ketika mereka melihat konfigurasi produk ini, mereka akhirnya mengerti bahwa kecuali untuk cepu dan kartu grafis, tampaknya sudah membaik parameter kinerja lainnya belum 2 tahun yang lalu. Cepu adalah produk baru, dual core 1 GHz, kartu grafis baru, kartu grafis integrasi tinggi, memiliki kinerja yang baik dalam audio dan video. Memori juga merupakan produk baru, 256 meter yang baru dikembangkan oleh Kingston. Hard disk hanya 40 gram, tetapi ukurannya sama dengan hard disk notebook mainstream. Hard disk desktop mainstream sudah 80 gram. Bahkan banyak orang telah membeli 160 gram. Sedangkan untuk 320 gram dan yang lebih besar lainnya, hanya sedikit orang yang membelinya, yang terlalu mahal. Kartu suara diproduksi oleh Aihua Electronics, nyaman digunakan dalam audio dan video, dan ini relatif bagus, tetapi bukan yang terbaru. Keyboard terasa umum dan pengaturannya relatif kompak. Baterai relatif tinggi, tidak lebih buruk daripada laptop mainstream saat ini. Layar hanya 12 inci, resolusi bukan yang tertinggi sekarang, itu sangat umum. Penampilannya sangat indah, warnanya terutama merah, putih, perak, hitam, abu-abu, dan bahkan komputer yang saya pikir selalu sangat menonjol dalam warna penampilan. Dan laptop ini sangat tipis, lebih tipis dari rata-rata laptop, bobotnya lebih ringan, lebih nyaman dibawa, bersandar di tempat tidur, komputer tidak akan terasa berat ketika diletakkan di atas kaki. Namun, itu benar-benar cukup untuk mengatakan bahwa Anda menjelajahi internet, menonton film, mendengarkan lagu atau sesuatu. Dan karena layarnya kecil, perangkat kerasnya berdaya rendah, tetapi daya tahan baterainya lebih lama dari rata-rata laptop. Secara umum, parameter kinerja sangat umum, tetapi cukup jelas.
Di mata orang-orang profesional, ini juga disebut laptop, dan saya bahkan tidak berpikir untuk bolak-balik. Tetapi di mata banyak konsumen, terutama konsumen muda, komputer itu begitu indah dan terlalu murah. Bahkan kelompok itu ingin menjadi bisnis nurani dalam pikiran mereka. Mereka tidak peduli apakah kinerja komputer ini cukup tinggi, cukup untuk mendengarkan lagu, menonton film, menjelajahi web, bermain Messen, Dell. Mereka tidak melakukan hal lain. Parameter kinerja di atas, mereka tidak bisa mengerti, mungkin tidak perlu mengerti, mengetahui apa yang bisa dilakukan sudah cukup. Ketika para pabrikan itu memecat mereka mendapati bahwa hanya dalam 3 hari, 100.000 komputer telah dipesan, dan konsumen telah membayar melalui internet. Dan ada banyak konsumen yang ingin membeli lebih banyak laptop ini di situs web Lianxiang Group, dan mereka ingin membelinya. Pada saat ini, para produsen menemukan bahwa situasinya tidak tepat. Bagaimana laptop dengan kinerja buruk ini begitu populer di kalangan konsumen? Dalam pandangan mereka, ini harus menjadi Dan kemudian, bahkan kelompok itu segera menyesuaikan jumlah prapenjualan 3 kali lipat dan menyatakan bahwa itu terjual habis. Ada hitungan mundur yang sangat besar pada halaman pemesanan, dan memberitahu konsumen bahwa ia hanya menerima pesanan hari ini, mulai besok, itu tidak akan dijual. Seperti bisnis yang bandel, sehingga konsumen tidak berharap. Namun, mereka masih memiliki ide untuk mengambil keuntungan dari yang murah, kurang dari sehari, atau hanya 15 jam, sisa laptop semua dipesan. Kali ini, pesan di bawah ini lebih banyak, tetapi bahkan pejabat grup merespons. Laptop ini hanya dapat menghasilkan begitu banyak untuk saat ini. Harap tunggu dengan sabar. Mungkin setelah 1 bulan, mungkin ada barang. Mereka melaporkan dan berkomunikasi dengan para pemimpin. Pabrikan tercengang, 400.000 laptop, meskipun tidak banyak, tetapi kita harus tahu bahwa hanya ada 100.000 unit pada awalnya, 3 hari dipesan, dan kemudian 300.000 unit, yang dipesan kurang dari 1 hari. Di atas sangat jelas, pengiriman dalam 60 hari, yaitu, mungkin butuh 2 bulan. Para konsumen harus membayar untuk itu, dan mereka harus menunggu 2 bulan, jadi mereka juga membeli. Pabrikan lain berpikir bahwa jika konsumen membeli laptop murah ini dari Lianxiang Group, itu pasti akan mempengaruhi penjualan produk mereka. Untungnya, hanya ada 400.000 unit saat ini, jadi jangan menjualnya lagi. Namun, mereka juga sangat tidak puas dengan harga kelompok komputer ini, bahkan jika konfigurasi ini sangat rendah, tetapi biayanya juga $500, Anda dapat menjualnya, dapatkah menghasilkan uang? Bahkan memikirkan komputer selalu membuat pabrikan asing sangat tidak berdaya, murah, hemat biaya, penampilan cantik, ini adalah fitur terbesar. Mereka tahu bahwa biaya tenaga kerja Tiongkok murah, itu adalah negara manufaktur besar, jadi biaya desain, biaya produksi, relatif rendah, mereka juga tahu. Namun, keuntungan dari produk tunggal jelas tidak sebagus mereka, jadi meskipun mereka ingin berkembang dengan cepat, mereka tidak terlalu gugup. Tetapi sekarang bahkan jika Anda ingin melakukan ini, itu tidak akan berhasil. Jika Anda membuat laptop yang murah, itu bukan kompetisi normal, itu hanya permainan saya. Sangat murah, bisakah Anda menghasilkan uang? Anda menggunakan produk yang tidak menguntungkan ini untuk mengambil pasar, apa hatimu? Jangan menghasilkan uang sendiri, dan jangan biarkan orang lain menghasilkan uang. Ini jelas mengganggu ketertiban pasar, ini adalah kompetisi yang tidak adil, katakan padanya bahwa Anda bahkan harus berpikir tentang grup. Biarkan perusahaan Cina ini memahami bahwa tidak terlalu biasa untuk mengikuti aturan permainan. Tidak bisa karena kita adalah keluarga, janganlah kita bermain lagi. Jika demikian, maka Anda tidak akan bermain dengan Anda. Feng, tidak, seperti yang kamu harapkan, kita benar-benar dituduh. Berbicara bahkan ingin dituduh, Liu Chuanzi masih terlihat gembira, sepertinya tidak ada kekhawatiran. Karena Feng Yu telah mengingatkannya bahwa pengenalan laptop murah ini dan pengenalan laptop ke era kurang dari $500 pasti akan menimbulkan ketidakpuasan yang kuat dari produsen tersebut. Mereka memiliki potensi besar untuk persaingan dan dumping yang tidak adil. Dan tuduhan itu diduga bahkan memikirkan tentang kelompok itu. Kali ini, Feng Yu menebaknya,
dan perusahaan-perusahaan itu menuntut kelompok untuk dua kejahatan ini. Persaingan dumping dan tidak adil harus didasarkan pada fakta bahwa grup tersebut didasarkan pada harga yang lebih rendah dari harga, bahkan biaya produksi grup tersebut kurang dari $400. Oleh karena itu, dua tuduhan ini, bahkan jika kelompok tidak perlu memperhatikannya, mereka dapat membuang bukti biaya produksi, mereka dapat menghilangkan tuduhan yang tidak beralasan ini. Adapun mengapa tidak membuang bukti secara langsung sekarang, tentu saja, saya ingin melanjutkan fermentasi ini. Ini juga setara dengan semacam propaganda untuk grup Lianxiang. Pada saat yang sama, hal itu dapat membuat perusahaan lain tidak memasuki pasar notebook murah begitu awal, sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk sepenuhnya menempati pasar ini. Aku tahu. Benar, pastikan kita tidak di bawah biaya di daerah manapun. Tidak, hanya di beberapa daerah, karena mahalnya tarif, transportasi, publisitas, keuntungan kami mungkin kurang dari $10, tetapi jelas bukan diskon, kata Liu Chuanzi tegas. Itu saja. Sedangkan untuk masalah hukum, serahkan ke para profesional. Laptop itu sendiri seharusnya tidak begitu mahal. Seharusnya tidak menjadi barang mewah, itu harus seperti peralatan rumah tangga biasa dalam kehidupan masyarakat. Hal yang sama. Pada awalnya, ponsel itu 20.000 atau 30.000 di Cina, dan uang itu belum tentu dibeli. Mesin BP juga beberapa ribu di awal, dan jumlah yang sama sangat kecil. Tapi sekarang, mesin BP telah menjadi sejarah dan telah dihilangkan. Dan telepon seluler dari puluhan ribu keping, hingga ribuan keping, hingga harga sangat rendah 399 yuan untuk telepon angin dan hujan, telah menjadi mayoritas orang yang menghabiskan produk yang memulai. Sekarang pedesaan tidak dapat mengatakannya, tetapi di kota, hampir setiap keluarga memiliki ponsel. Beberapa keluarga memiliki ponsel, dan beberapa orang memiliki lebih dari satu ponsel, yang lebih baik daripada beberapa peralatan rumah tangga. Dan komputer, desktop dari puluhan ribu, hingga 10.000, lalu 5 atau 6.000, atau bahkan kurang dari 5.000, harganya juga terus turun, tetapi kinerja naik turun. Harga laptop, pemotongan harga tidak begitu besar. Bahkan jika kita berpikir tentang grup, itu adalah pelopor dalam pemotongan harga. Ketika Liu Chuanzi mendengar ini, dia tersenyum dan menambahkan, mengapa tidak? Setiap kali kita memotong harga, itu telah menyebabkan pasar mengikuti tren. Dengan setiap pemotongan harga, kita telah meningkatkan penjualan dan keuntungan kita. Setiap pemotongan harga dihitung dengan cermat. Total volume penjualan tidak meningkat, dan laba menurun. Berapa pengurangan harga dan melukai diri sendiri. Sama seperti laptop murah ini, karena konsumen ini, banyak yang tidak mau membeli notebook dengan harga 7 atau 8.000, dan bahkan 5 atau 6.000 tidak mau. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa laptop memiliki harga lebih dari 3.000, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Orang-orang ini setara dengan konsumen baru dan tidak sesuai dengan pasar asli. Oleh karena itu, bahkan grup dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan pada saat yang sama, belum lagi pemotongan harga buta. Sama seperti sekarang, bahkan laptop kelompok itu memiliki lebih dari 10.000 yuan, 7 atau 8.000, 5 atau 6.000 dan seterusnya, untuk berbagai kelompok konsumen. Harga, di tangan kelompok, menjadi senjata yang memadati pesaing lainnya. Dalam konfigurasi yang sama, harga kami lebih rendah, sehingga orang lain harus memotong harga. Tetapi bahkan jika biaya produksi kelompok lebih rendah, keuntungan tidak akan berkurang terlalu banyak, dan produsen lain, terutama yang berkapasitas rendah dan tidak mampu mengurangi biaya produk tunggal, akan perlahan-lahan diperas. Sebagai contoh, di pasar Amerika Utara, penjualan laptop perusahaan seperti Muni, Yang Mulia, dan Timur telah menurun, bahkan setelah kelompok memotong harga, perusahaan seperti Huipu dan Daihe dapat mengikuti pemotongan harga, dan perusahaan IBM dan Buah terus mengambil rute high-end. Namun, itu juga memperkenalkan notebook yang lebih mahal daripada warga sipil, tetapi produsen di negara-negara kepulauan ini telah rusak parah. Ada juga beberapa produsen dengan kekuatan yang tidak mencukupi, mereka telah secara langsung menarik diri dari pasar Amerika Utara. Mereka adalah jenis produk yang dibeli oleh suku cadang. Mereka milik perusahaan kelas terakhir. Namun,
Perusahaan kelas terakhir ini tidak layak harga dan layanan. Ditakdirkan untuk dihilangkan oleh pasar. Cara seperti ini menggunakan harga untuk menyingkirkan pesaing lain. Yang terbaik digunakan oleh China adalah Grants. Perusahaan produksi dan pemasaran gelombang mikro terbesar di dunia, pemimpin, dan sekarang bisnis AC mereka juga beroperasi dengan cara ini. Bagian 35% dari pasar oven microwave adalah untuk Grants. Selain Amerika Utara dan Asia Tengah, gelas adalah pemimpin, dan standar harga untuk berbagai oven microwave juga didasarkan pada Grand Canal. Mereka membiarkan oven microwave memasuki era ratusan keping dari usia beberapa ribu dolar. Pada saat yang sama, pabrik oven microwave terbesar di dunia juga merupakan waralaba. Mereka juga memproduksi untuk banyak oven microwave. Karena output yang besar, biaya pengecoran lebih rendah daripada biaya banyak merek sebelumnya. Darah dari perusahaan lain. Sekarang AC Galans, mereka melakukan hal yang sama. Sebelum badai, perusahaan mengembangkan sejumlah teknologi terkait, dan juga mengakuisisi saham dalam teknologi dengan imbalan saham perusahaan. Namun, Grainger memang bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Kaihua Holdings hanya perusahaan pemegang saham dan pemegang saham minoritas. Model Grainger dipelajari oleh banyak perusahaan asing, tetapi tidak mampu meniru kesuksesan. Bahkan memikirkan bisnis P Group, mirip dengan model Grainger, juga menggunakan harga senjata ini, menduduki pasar Cina, dan dengan demikian bergegas keluar dari negara dan pergi ke dunia. Selangkah demi selangkah dari pemimpin Tiongkok, menjadi pemimpin Asia, pemimpin Eropa Timur, pemimpin Afrika, sekarang Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa Barat, dan daerah lain, adalah target utama mereka. Liu Chuanzi mengatakan pada konferensi perusahaan bahwa apa yang dapat dilakukan Grainger dapat dilakukan bahkan jika dia ingin melakukan hal yang sama. Bahkan kelompok itu ingin melakukan hal yang sama, ketika skalanya mencapai tingkat tertentu, itu akan menjadi setengah dari kapasitas produksinya sendiri, dan harganya akan diperas. Setelah beberapa kali, saya telah membunuh beberapa skuadron. Setiap kali harga ditetapkan, itu melalui pemikiran yang menyeluruh, dan mereka ingin harga menjadi penghalang yang kuat bagi industri. Mereka mampu melakukannya sebelumnya, kali ini mereka dapat melakukan hal yang sama. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.